Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrialiani dengan NIM 857411353, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tutorial online 1 saya pada mata kuliah Pancasila dengan kode mata kuliah MKWM 4110 kelas 3171 di bawah bimbingan Ibu Nandia Fitri, SPD MHUM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan fokus pembahasan yakni proses lahirnya Pancasila dengan mengambil peristiwa penting yaitu When Soekarno Spoke, Pancasila was born. Dari pidato itu, lahirlah dasar negara kita, Pancasila. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI yang akhirnya mencetuskan nama Pancasila sehingga 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam misi mencari dasar negara, sejarah perumusan Pancasila terbagi menjadi 3 kategori sejarah utama, yakni pertama, rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI, yang kedua, penetapan rumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara oleh PPKI, dan yang ketiga, rumusan Pancasila periode belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rumusan Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. BPUPKI merupakan bentukan Jepang untuk merumuskan dasar negara. Sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini melibatkan banyak tokoh penting di Indonesia. Di dalamnya terdapat banyak golongan yang dimulai dari golongan Islam, golongan para kiai, golongan Jepang, golongan nasionalis, dan lain sebagainya. Dalam sidang ini muncul gagasan-gagasan besar tentang dasar negara oleh beberapa tokoh yang dikenal sebagai The Founding Fathers. Tokoh perumus dasar negara yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang menurutnya dalam sidang pertama tersebut menjelaskan bahwa negara kebangsaan merupakan dasar kemerdekaan. Yang kedua yakni Profesor Supomo. Dasar sistem pemerintahan Indonesia hendaknya merujuk pada statid. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno yang mengusungkan 5 sila yang sekarang dikenal sebagai Pancasila. Mengapa Soekarno disebut sebagai the key person dari lahirnya Pancasila? Karena dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno turut menyuarakan pegagasannya mengenai dasar negara. Dan rumusannya saat itu lahirlah 5 sila rumusan dan dicetuskannya nama Pancasila pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu filosofis Grundslag, juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai Weltanschauung. Dan di atas dasar itulah, menurut ia, kita akan mendirikan negara Indonesia. Filosofis Grundslag merupakan fundamen, filsafat, jiwa, dan pikiran yang sedalam-dalamnya, sehingga di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Dalam perumusan dasar negaranya, Soekarno sadar akan kemerdekaan Indonesia yang diperoleh melalui waktu dan perjuangan yang panjang. Sebagai salah satu founding father yang dikenal sebagai penggali Pancasila, Soekarno merupakan sumber pertama yang menyuarakan Pancasila pada bangsa ini. Logikanya, pada saat perumusan Pancasila, sebagian besar dibangun secara empiris melalui pengalaman sejarah kehidupan bangsa ini. Pemikiran Soekarno dianggap sebagai hasil pemikiran sintesis yang dianggap paling penting. Lahirlah Pancasila sebagai preferensi dari pemikirannya yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu pertama kebangsaan, kedua internasionalisme, ketiga demokrasi, keempat kesejahteraan, dan kelima yaitu ketuhanan. Dalam perumusan 5 sila tersebut, Soekarno berusaha untuk menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan, serta membuang jauh kepentingan perorangan etnik maupun kelompok.
Perlu dipahami bahwa perumusan Pancasila bukan hanya sekedar preferensi Soekarno saja, melainkan terdapat kontribusi pemikiran tokoh lainnya yakni Supomo dan Yamin, karena adanya kesamaan dalam pidato tiga tokoh tersebut, serta rentang waktu pidato Soekarno paling akhir menunjukkan bahwa pidato Soekarno merupakan cakupan atau pelengkap dari pidato-pidato sebelumnya. Makna dan penyederhanaan Pancasila. Yang pertama, dasar kebangsaan. Persatuan seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam pemikirannya, Soekarno memaknai kebangsaan sebagai bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup, tetapi seluruh bangsa Indonesia yang telah menjadi satu. Sekali lagi, satu. Yang kedua, internasionalisme. Menurut Soekarno, internasionalisme yang dimaksud ialah internasional yang berakar dari bumi nasionalisme. Prinsip ini untuk berupaya bergandengan erat satu sama lain. Dasar ketiga yaitu mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Menurut Soekarno, negara Indonesia bukan negara satu untuk satu orang, bukan pula negara untuk satu golongan, tetapi mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah mufakat dan perwakilan. Kemudian yang keempat yaitu kesejahteraan. Soekarno menjelaskan bahwa tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia yang merdeka, keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kelima adalah ketuhanan. Soekarno pada prinsip kelima tersebut dimaksudkan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhanan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Soekarno menambahkan bahwa hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, sehingga kita perlu saling menghormati antar pemeluk agama. Soekarno juga menyebut bahwa Pancasila dapat diringkas menjadi yang pertama, Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Intinya bahwa dalam rumusannya tersebut adalah semangat persatuan dan kerjasama bangsa. Kendala dan tantangan di balik lahirnya Pancasila. Pada saat itu tentunya tekanan waktu menjelang kemerdekaan menekan Soekarno untuk merumuskan dasar negara yang pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural atau beragam. Dan dalam sidang tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat atau pandangan antar anggota BPUPKI dan di bawah pengawasan Jepang pada saat itu. Pada saat itu anggota BPUPKI terdiri dari berbagai golongan dan dalam proses pembentukan ideologi tersebut dalam sidang BPUPKI yang menjadi sebuah tantangan ialah terjadinya perdebatan yang cukup sengit antar golongan nasionalis, Islam, dan komunis. Pada sidang BPUPKI pertama tersebut, Ki Bagus Hadikusumo merespon pertanyaan Rajiman mengenai dasar negara yang akan dibentuk. Beliau yang berlatar nasionalis Islam dengan jawaban tegas menjawab bahwa dasar untuk mendirikan negara yaitu di atas petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Pada 31 Mei 1945 bertepatan dengan hari ketiga sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Supomo yang juga merupakan representasi dari golongan nasionalis sekuler tidak menyetujui usulan Ki Bagus Hadikusumo tersebut dengan pernyataan bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan negara Islam lain. Dr. Supomo juga berasumsi bahwa ketika Islam diterapkan sebagai dasar negara, akan terjadi pula perdebatan antar sesama tokoh Islam tentang Islam seperti apa yang akan dimaksudkan. Pertanyaan, jawaban, dan sanggahan dari Dr. Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, dan Dr. Supomo merupakan perdebatan awal sebelum dirumuskan dasar negara Indonesia yang sekarang dikenal dengan istilah Pancasila yang dihadapi Soekarno dalam perumusan 5 dasar tersebut. Sehingga pada saat itu Soekarno, NU, dan para pendiri negara sadar betul bahwa pendirian negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus tidak dimaksudkan untuk mendirikan khilafah Islamiyah atau negara Islam, melainkan sebagai hasil perjuangan mereka yang memiliki satu tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia.
Soekarno pada saat itu meminta kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler untuk mengajukan gagasan yang dapat mengimbangi kepentingan mereka masing-masing. Di antara tokoh-tokoh Islam, banyak yang menghendaki negara sepenuhnya bercorak Islam, sedangkan umat Kristiani dan Hindu, serta kaum nasionalis sekuler menginginkan bahwa usaha mengislamkan negara akan mencetuskan keresahan di bagian timur Indonesia dan daerah lain non-Muslim lainnya. Sehingga Soekarno pada saat itu berdiskusi dengan seluruh golongan sehingga melahirkan 5 dasar tersebut. Oleh karena itulah ia disebut sebagai the key person dari lahirnya Pancasila. Pengaruh besar dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama yaitu menjadi dasar penyusunan Piagam Jakarta. Yang kedua, diresmikan sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, Soekarno diakui sebagai key person lahirnya Pancasila. Pidato ini menegaskan arah ideologi bangsa Indonesia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila yang masih relevan dengan generasi muda seperti saya saat ini? Yang pertama adalah kekuatan persatuan di tengah perbedaan. Soekarno berhasil mempersatukan gagasan atau pemikiran dari nasionalis Islam dan sosialis menjadi satu dasar negara. Pelajarannya bagi anak muda saat ini yaitu bahwa kita harus menghargai keberagaman dan menjadikannya kekuatan, bukan perpecahan. Yang kedua, keberanian berpikir dan menyuarakan gagasan besar. Pidato Soekarno menunjukkan keberaniannya dalam menyampaikan ide besarnya di tengah situasi yang genting dalam merumuskan dasar negara. Sebagai anak muda, kita perlu berani berpikir kritis, kreatif, dan menyuarakan ide untuk kemajuan bangsa. Yang kemudian ketiga adalah semangat gotong royong dan musyawarah. Konsep semua untuk semua menegaskan pentingnya mufakat dan kerjasama. Pelajarannya bahwa nilai kolaborasi dan solidaritas tetap penting di era modern saat ini, baik di sekolah maupun masyarakat digital. Yang keempat, kepedulian terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Soekarno menekankan bahwa Indonesia yang merdeka menolak kemiskinan dan ketimpangan. Sebagai anak muda saat ini, kita perlu menumbuhkan empati sosial dan semangat membangun bangsa yang adil. Yang kelima, ketuhanan yang toleran dan humanis. Soekarno menekankan bahwa kebebasan beragama dan saling menghormati antar pemeluk agama. Pelajarannya bahwa anak generasi muda saat ini harus memiliki nilai toleransi dan saling menghormati untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan zaman saat ini. Yang bisa saya ambil pada presentasi kali ini yaitu bahwa pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI pertama tersebut merupakan peristiwa yang monumental dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari pidato itu lahirlah 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sebagai hasil pemikiran mendalam tentang jati diri bangsa, dasar filosofis negara atau filosofis Grondslag, dan pandangan hidup bersama atau Weltanschauung. Soekarno disebut sebagai key person lahirnya Pancasila karena mampu memandukan beragam ideologi nasionalisme, Islam, sosialisme, dan kemanusiaan menjadi dasar negara yang utuh dan universal. Rumusan Pancasila lahir dari semangat persatuan, bukan kepentingan golongan, serta berakar dari realitas bangsa yang majemuk. Melalui pidatonya 1 Juni 1945, Soekarno tidak hanya menawarkan dasar negara, tetapi juga arah moral dan identitas nasional Indonesia yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan adil. Nilai-nilai pemikirannya tetap relevan bagi generasi muda karena menumbuhkan semangat persatuan dalam keberagaman, berpikir kritis, bergotong royong, peduli sosial, dan menjunjung toleransi antar agama. Pidato 1 Juni ini menjadi simbol bahwa dari kata lahir gagasan dan dari gagasan lahir bangsa. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.